Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswa Skito dengan NIM 530242231 dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2022. Nah, pada video kali ini di sini saya akan membuat sebuah program mengenai regresi, mengenai pembuatan tabel sesuai pada modul mata kuliah data mining yang kami pelajari ya, teman-teman. Oke, sebelumnya di sini eh, kami diperintahkan untuk menggunakan Pandas ya, menggunakan Pandas dan juga memanfaatkan file CSV. Oleh karena itu, pertama-tama di sini saya akan membuat file CSV-nya dulu di Excel ya, teman-teman. Di Excel, yaitu yang diinputkan adalah atau yang dibuat adalah kolom X dan Y saja. Nanti untuk X kuadrat dan lain sebagainya itu nanti kita eksekusi melalui codingan. Oke, yang pertama di sini untuk nilai X ada 530, kemudian 300, kemudian 358, 400. Kemudian ada 510, 302, 300, kemudian 387, 524, kemudian 415, 512. Oke, untuk kolom jumlah, untuk baris jumlah ini nanti kita akan eksekusi di coding juga, teman-teman. Kemudian untuk untuk Y-nya itu yang pertama ada 89, kemudian 48, 56, kemudian ada 72, 54, 42, 60, 85, 63, dan yang terakhir 74. Oke, setelah kolom X dan Y ini jadi, ini kita ekspor sebagai CSV. Oke, di sini saya beri nama data aja ya, teman-teman. Beri nama data dan saya simpan di data mining. Oke, sudah. Setelah itu, nah di sini saya menggunakan Jupyter untuk melakukan proses codingannya. Oke, kita membuat file baru. Di sini saya kasih nama regresi ya, regresi. Sebentar saya besarkan dulu. Oke. Nah, untuk yang pertama karena kita diminta untuk menggunakan Pandas ya. Jadi yang pertama di sini kita import Pandas dulu, teman-teman. Nah, kemudian untuk file CSV tadi, karena kita akan membaca dari file CSV ya, kita eh, import dulu ke Jupyternya, teman-teman. Ke Jupyternya, file data tadi, kita tarik aja. Oke, udah terimport. Bisa kita lihat ya, teman-teman, di sini nah, ini adalah file CSV yang udah kita buat dari Excel tadi. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya kita akan membaca file CSV-nya, teman-teman, dengan perintah seperti ini. df sama dengan pd.read underscore CSV. Nah, yang kita baca itu apa? Yang kita baca itu data dengan nama data. File dengan nama data CSV. Oke, bisa kita print ya kalau misalkan untuk memastikan apakah file tersebut sudah terbaca atau belum. Oke, sudah terbaca ya, teman-teman. Sudah terbaca sesuai dengan data yang ada di file CSV tadi ya. Nah, kemudian setelah itu berdasarkan modul, di sini kan ada beberapa kolom tambahan, teman-teman. Seperti X pangkat 2, terus Y pangkat 2 dan juga XY ya. Nah, oleh karena itu di sini saya akan membuat kolom baru seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada kolom dengan nama pangkat 2, X pangkat 2, kemudian ada kolom dengan nama
Y pangkat 2. Dan yang terakhir ada kolom yang bernama X kali Y, XY ya, XY. Nah, X pangkat 2 itu nanti berisi mengenai perkalian antara kolom kolom X dengan kolom X itu sendiri karena pangkat 2 ya, dikali dengan kolom X. Kemudian untuk Y pangkat 2 sama, tapi yang dikali adalah Y ya teman-teman, Y kali Y. Untuk kolom XY sendiri yang dikali adalah X kali Y ya teman-teman. Oke, X kali Y. Nah, bisa kita buktikan bahwa kolom ini sudah tertambah atau belum. Coba kita run. Oke, udah tambah ya teman-teman. Tadi yang semula cuman ada X dan Y, kolom X dan Y sekarang sudah bertambah menjadi ada X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY. Nah, setelah itu jika kita melihat modul lagi, terdapat kolom juga ya teman-teman, yaitu kolom nomor. Kolom nomor. Nah, di sini saya akan tambahkan terlebih dahulu kolom nomor tersebut dengan menggunakan insert. Nah, di insert di mana di indeks pertama atau indeks ke-0 dengan nama kolomnya nomor, dan nomor ini berisikan baris angka mulai dari 1 sampai dengan panjangnya data frame atau DF ditambah satu. Oke, kemudian jika kita ingin memastikan apakah sudah tertambah, coba kita print DF-nya. Nah, untuk kolom nomor sudah tertambah ya, teman-teman, mulai dari 1 sampai 10. Karena di sini kita mulai dari 1 dan eh, sampai dengan DF ditambah 1 yaitu 9. Indeksnya DF, indeksnya panjangnya DF ditambah 1 jadi 10. Oke, kemudian yang terakhir di sini kita masih kurang membuat garis mengenai jumlah atau mengenai total dari setiap kolom ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan eh, sum atau sum ya, sum. Tapi sebelum itu di sini saya akan membuat terlebih dahulu membuat variabel bernama sum underscore row. Nah, di dalam sum underscore row ini adalah berisikan, nantinya akan berisikan sebuah apa namanya, sebuah penjumlahan dari setiap kolom. Nah, untuk kolom nomor itu nanti akan diisi sebuah string total. Kemudian untuk kolom berikutnya yaitu kolom X itu nanti akan berisikan sebuah total dari kolom X ya, df X df X di sum atau sum ya, sum. Kemudian untuk kolom lainnya yaitu kolom Y sama, itu Y tinggal diganti Y, dan yang dijumlahkan adalah nilai-nilai dari Y. Untuk kolom berikutnya masih sama, yaitu untuk X kuadrat, yang dijumlahkan adalah nilai-nilai yang ada di X kuadrat. Kemudian ada Y kuadrat, dan yang terakhir adalah kolom X, Y. Nah, semua kolom sudah ditambahkan ya. Coba kita lihat dulu apakah sudah benar. Kita coba panggil sum row.
Oh, terjadi kesalahan ya teman-teman. Oke, ternyata salahnya di sini ya teman-teman. Ternyata di sini malah udah tertutup, harusnya itu kan nutupnya di sini ya. Nutupnya di sini, ditutup, kemudian kebaliknya, kebalik. Sini, nah ditutup kurung. Nah, harusnya udah benar. Nah, udah. Oke, udah bener ya. Muncul total di kolom X, kemudian muncul jumlah X di kolom X, jumlah Y di kolom Y, dan seterusnya. Udah bener ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita gabungkan antara kolom ini dengan kolom ini. Kita gabungkan dengan memanfaatkan concat ya teman-teman, menggunakan metode concat. Ya, penulisannya seperti ini. Nah, concat, df concat, dot concat, kemudian apa yang ditambah apa ditambahkan apa df digabungkan, misalnya digabungkan ya teman-teman, digabungkan dengan sum row. Oke. Oke, seperti ini. Coba kita print df-nya ya, apakah udah benar. Nah, udah benar ya teman-teman, udah jadi satu antara kolom df dengan kolom sum row dengan dari sum row ya. Kemudian yang terakhir tinggal kita simpan ke CSV lagi teman-teman. Nah, ini ada dua pilihan. Yang pertama itu kita ngebuat file CSV baru dari sini langsung ya teman-teman, atau kita mengubah data CSV-nya. Nah, tapi di sini saya akan mengini aja ya, membuat file CSV baru, yaitu DF ini dibuat atau to CSV dengan nama filenya. Ini nama filenya saya kasih nama hasil data gitu aja ya, hasil data dot CSV. Kemudian karena nanti itu pasti muncul indeks teman-teman, muncul indeks di awal, jadi di sini langsung saya tulis indeksnya itu false ya, biar nggak muncul seperti itu. Oke, coba kita jalankan ya. Oh, ada yang, oh ya, seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, udah muncul file baru ya teman-teman di sini. Coba kita lihat apakah udah benar. Nah, untuk filenya udah benar dan oh, ketutupan ya, bentar. Oke. Untuk filenya sudah benar dan hasilnya sama seperti yang ada di modul, teman-teman. Oke, untuk filenya udah benar ya, teman-teman. Dari hasil data tadi udah benar sama kayak yang di apa namanya yang di modul. Coba kita compare ya. Coba kita compare antara yang di hasil codingnya tadi dengan yang ada di modul. Oke. Oke, dimulai dari X-nya. X-nya pasti udah benar ya teman-teman karena kita inputkan manual dan sesuai modul dari tadi dan izinnya juga. Mungkin kita cek untuk jumlahnya aja. Jumlah dari X yaitu 4141. Sudah sesuai teman-teman. Dengannya di sini sudah sesuai. Kemudian jumlah Y-nya itu 643 sudah sesuai juga. Kemudian ada juga jumlah dari X kuadrat ya. X kuadrat atau X pangkat 2-nya itu 1802235. Sama ya teman-teman. X Y pangkat 2-nya juga sama 43495. Dan juga yang terakhir ini adalah XY-nya juga sama 4279294. Oke. Berarti sudah dipastikan bahwa codingan dari kita udah benar ya teman-teman. Ya mungkin cukup sekian tutorial atau video tentang cara memprogram regresi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.